Oke, selamat datang di curhatan Putu Puspa episode Episode keberapa? Kedua. 2. Yang kemarin sama yang sekarang. Betul. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja guys. Ini pembahasannya nggak begitu berat kok. Ini pembahasannya juga sebenarnya ringan, tapi kayak kena mental juga kita yang. Kamu kayaknya belum tahu deh informasi yang terbaru nih. Enggak. Nanti Apa deh. emang? Jadi ini masalah yang video kita sama jurnalisa kemarin. Kenapa emang? Nah, jadi ini sedikit bukan klarifikasi atau apa ya? Kok perlu Nggak klarifikasi. Klarifikasi? Nggak klarifikasi sebenarnya. Ini cuman video di mana kita menjelaskan apa sih yang terjadi sebenarnya di balik layar tentang kita syuting sama jurnalisa. Karena aku nggak ada vlognya tuh, banyak yang nanyain kan. Kamu tuh mana tuh vlognya, kok nggak ada sih yang sama jurnalisa, dibilang gitu kan. Makanya ya udah, aku buatin spesial di curhatan Putu Puspa tentang kemarin kita penelusuran bareng jurnalisa. Terus. Dari siapa yang ngomong dulu? Sayang. Dari aku nih. Iya. Jadi sebelumnya itu kita dikabarin sama tim jurnalisa itu lewat manajer kita yang ada di Jogja, yaitu Randy. Nah, sama Randy tuh pada saat itu dihubunginya H-2 atau H-1 di saat kita lagi free tuh. Nah, tiba-tiba kita ada job, kita ada bikin video di villa. Jadi pada saat hari H itu kita bikin video di villa itu dari siang ya? Pagi. Hah? Dari jam 10. Ya dari jam 10 tuh sampai sore itu sekitaran jam 5 dan kita baru sampai rumah tuh sekitaran jam 6 lebih. Jam 4 sampai jam 5. Iya, maksudnya sampai rumah tuh kan kita udah agak gelap-gelap tuh. Langsung kita mau Banten tuh. Nah, itu tuh dari pagi sampai malam kita langsung mau Banten. Nah, kita nunggu dari tim jurnalisa menjemput kita. Karena tag-nya rencananya di depan rumah dulu. Pokoknya di dalam mobil tuh yang bus Kartur tuh. Jemput lah gitu. Ya, intinya jemput lah gitu. Biar mengalir gitu aja. Bener, biar mengalir alurnya. Nah, pas mau dijemput itu kita sempat nunggu juga kan karena terjebak macet. Tim Oh ya, jurnalisanya sebab macet. iya terjebak macet dan awalnya kita kan rencananya mau nyamperin mereka tuh. Nah, nyamperin mereka dan ternyata aku bilang kalau kita yang kesana kayaknya kita yang kejebak macet, terus takutnya lokasi syuting yang berikutnya kan deket banget tuh sama rumah kita. Alangkah lebih baiknya yaudah kakak aja deh yang ke rumah kita, nanti satu jalur tuh sama lokasi syuting yang selanjutnya. Alhasil mereka datang. Itu mereka datang itu sekitaran jam setengah 10 deh, 9. Jam 9. Jam 9 ya? Jam 9 ya? Soalnya emang macet banget kan. Iya, macet banget. Apalagi kemarin tuh hujan. Iya, hujan terus ada acara apa tuh? Pokoknya macet banget tuh. Terus sampai di sana, sampai di rumah kita syuting tuh di mobil. Kita syuting di mobil kan ya udah enjoy, nggak ada masalah. Tapi sempet sih ada beberapa insiden kayak kesurupan dan yang bikin aku kaget juga sama Puspa. Hah? Ya, kaget gitu kan, aku benar-benar kayak pertama kali yang lihat di sampingku tuh langsung ada yang kesurupan dan itu tuh aku nggak bisa gerak kemana-mana. Dan yang perlu kalian garis bawahi adalah kita tuh emang takut dengan hal-hal yang seperti itu. Putu sih kayaknya lebih takut. Nah, kalau aku lebih ketakut, kalau dia lebih ke sensitif. Kita tuh benar-benar takut tapi Kepo. pengen tahu gitu, tapi di sisi lain aku takut gitu. Makanya di setiap video-video ekspresiku ketika ada orang yang kesurupan di sampingku tuh kayak, hah, aku harus ngapain nih? Aku bingung, aku benar-benar ngeblank. Hah, aku harus ngapain nih gitu. Emang ada komentar yang apa? Nanti setelah pembahasan kita semuanya nanti baru kita bakalan bahas tentang komentar itu. Saya udah nggak tahu. Ada kok, ada. Jadi setelah kita syuting di mobil menuju perjalanan menuju ke mana sih tempat syuting itu lupa aku. Padang Galak. Iya, Padang Galak. Ya. Bangunan kosong. Ya, bangunan kosong di Padang Galak. Nah, sampai kita di sana tuh sebenarnya kita belum langsung syuting tuh seperti video yang kalian lihat tuh, nggak kita syuting, nggak langsung kita syuting. Istirahat dulu. Kita istirahat dulu, minum-minum sambil ngobrol-ngobrol, Berdoa. sambil izin juga sama yang jaga di sana. Dan yang mungkin tidak terlihat di video itu adalah kita tuh mengantarkan Banten Pejati loh di sana. Itu yang benar-benar tidak terlihat di kamera ya. Kita mengantarkan Banten Pejati di sana, jadi pemangku di sana udah minta izin sama yang punya wilayah di sana lah anggapannya gitu, di dalam tanda kutip dunia mistis. Mereka udah minta izin, udah mengaturkan Banten Pejati juga, dan aku juga sempat sembahyang. Ada footage-nya aku sembahyang tuh kayak mengucapkan ya permisi istilahnya, kulo nuwun gitu istilahnya. Ya udah, hasil kita mulai syuting tuh. Apalagi Puspa kemarin mens ya. Oh iya, satu hal lagi yang perlu dicatat. Kemarin itu kita baru ingat ternyata dia halangan. Wah, itu benar-benar aku baru ingat.
astaga, Puspa halangan, terus Puspa datang ke tempat yang seperti itu. Pokoknya sepanjang pokoknya semenjak nyampe lokasi itu Puspa udah nyium bau anyir gitu. Bau apa? Bau anyir. Anyir. Anyir tuh bau apa sih? Anyir nggak sih baunya? Apa nggak tahu ya, entah ini sebutannya anyir atau nggak tahu Puspa, pokoknya nggak enak baunya. Bau aneh lah. Ya nggak pernah Puspa cium, bukan nggak pernah sih, kayak jarang banget dicium muncul aroma itu. Dan Puspa tuh nanya kan ke kak siapa gitu, lupa, kak nyium bau ini nggak? Enggak. Terus Puspa kan di belakang Puspa kan ada Unyil kan, Unyil kan nyium bau ini nggak? Hah? Enggak mak, udah wis gak usah dibahas, fokus gitu. Itu waktu itu Puspa kayak ikut saya syuting kan, Puspa di belakang siapa sih kakak yang berhijab, gue lupa Puspa namanya. Oh iya gitu. Yang sayang, karena Puspa gak berani kan, soalnya Puspa merasa aduh nggak deh, kayak istilah Puspa lagi mens kan, takut. Kita lanjut ya, kita waktu syuting di lokasi pertama itu kan di bagian depan dulu. Oke lah, di bagian depan anggapannya opening, dan aku nggak tahu apa yang ada, dan apa yang ada di sana aku belum nggak tahu. Syuting kita dibagi menjadi 2 tim, aku sama Puspa terpisah. Aku duluan, ya udah aku mulai penelusuran, dan setelah kita masuk dikagetkan sama sosok-sosok yang masuk ke dalam tubuh si kakak-kakak yang berjilbab itu. Nah itu tuh masuk tuh guys, aku di sana langsung, hah apa nih gitu, maksudnya oh untungnya dia baik, kata kakaknya baik tuh, itu tuh cuman kayak oh selamat datang nih di dunia kami, terima kasih sudah berkunjung di sini gitu anggapannya kan, terima kasih sudah berkunjung di sini dan selamat datang. Dia bilang nggak, makasih ya udah nggak lupa sama kita. Benar, tapi yang perlu digarisbawahi juga, itu pertama kaliku penelusuran, itu jujur pertama kaliku penelusuran, dan pertama kaliku pengen tahu ada apa sih di balik dunia kita ini itu. Tapi di sisi lain aku takut. Itu yang benar-benar ya? Iya bingung. Jadi setiap ada orang yang kesurupan, hah, makanya wajahku pasti panik guys. Hah, ini aku harus ngapain nih? Soalnya kan aku bintang tamu, jadi aku yang harus gimana ya, agak sedikit kooperatif gitu loh, agak sedikit aktif untuk bertanya kepada makhluk gitu. Bisa bengong. Gue juga takut sebenarnya karena kan gampang. Apa nih gitu? Aku disuruh kan tanya aja. Hah? Tanya apa nih gitu? Soalnya aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Jadi setelah dia kesurupan, oke lah ditenangin, dan akhirnya aku tahu oh itu tuh cuman kayak welcome aja sebenarnya. Oke lah kita masuk ke agak lebih dalam tuh, agak lebih dalam. Dan yang perlu kalian tahu, aku baru ingat pas dia halangan, aku suruh kamu di luar aja deh. Dia di luar, akhirnya dia nggak masuk tuh. Itu waktu itu apa namanya, di pohon beringin yang paling besar. Bukan sampai sana. Yang pas di gedung, di kotak yang ada nanti kesurupannya di sini. Nah, aku suruh dia di luar tuh sama Unyil. Yang mending kau di luar aja, soalnya ada sosok-sosok yang nunjuk disuruh kita masuk ke dalam dulu tuh. Suruh masuk ke dalam. Nah, aku suruh dia di luar. Nah, sedangkan kita masuk beramai-ramai nih. Di sana udah mulai kesurupan tuh. Oh, bisa tahu. Yang kesurupan yang Unyil katanya ada yang nyolek. Iya. Nyolek apa gini itu? Puspa ngeliat orang berdiri. Hah? Gimana? Iya, tapi bukan orang, langsung orang nggak kayak bayangan gitu. Tinggi. Pokoknya pas di mana pohon gede itu. Belum sampai pohon beringin sayang. Itu. Oh ya nanti ya, sabar ya sayang ya. Biar nggak bingung nih penonton mengikuti alur videonya itu nih, kita jelasin satu-satu nih. Oke, sampai di ada sosok yang menunjuk kita disuruh masuk ke ruangan itu. Setelah kita masuk ke sana, udah kesurupan tuh. Kesurupan yang kayak itu tuh kayak bisa dibilang, aku nggak tahu ya, bener aku nggak tahu. Di sisi lain dia bentuknya katanya menyerupai apa ya, Garuda. Apa? Ada yang jawab Ganesha, ada yang jawab Garuda, yang gitu tuh. Lea. Bukan gitu pokoknya dia. Nggak tahu. Coba kalian kalau nggak tahu itu kira-kira apa guys? Aku juga kurang tahu. Terus di sana aku disuruh berdoa. Wah, aku sumpah guys, aku bener-bener yang nggak tahu doa caranya mengembalikan orang yang kesurupan. Ya, tapi aku di sisi lain itu doanya bukan khusus untuk doa menghilangkan. Iya, tapi kan kamu udah berusaha maksudnya Puspa gitu. Iya. Nah, setelah itu, contoh nih, anggapnya dia kesurupan. Ya udah aku langsung memantra itu. Aku pakai mantra Puji Trisandya. Puji Trisandya itu kan, yang ombur buah itu kan. Ya udah aku mantra itu sama 3 kali. Habis itu aku ditepuk tuh diginiin. Keluar. Dia langsung udah nggak kesurupan lagi. Cincah, kok aku nggak ngeh ya? Soalnya Puspa nggak memperhatikan. Nah, diginiin aku terus digituin kan. Doa
doamu, doa gitu, doa ya udah aku sampai telinga aku bener-bener itu ada footage-nya tuh aku sampai kayak gini, sampai gitu gitu telinga aku yang gitu, oh anjir apa gitu, aku giniin, aku gitu, udah gitu. Alhasil udah kelar itu tuh langsung disamperin aku sama yang kesurupan tuh. Kamu tadi mantra apa? Terus Aku mantra, nggak tahu aku mantra biasa aja kayak sembahyang pada umumnya. mantra itu doa maksudnya. Iya, doa apa tadi? Ya sembahyang aja, Putri Trisandi namanya aku digituin. Wih, tapi ada sosok putih loh yang ada di belakang kamu, yang menunjukkan jangan mengikuti arahan dari sosok makhluk yang di sana. Kan itu katanya kita diarahkan ke arah pantai. Nah itu tuh sebenarnya salah. Tapi di belakangku itu ada sosok putih yang ngejaga, yang nyuruh jangan ke sana, digituin. Alhasil yang kesurupan tadi itu nggak jadi ke sana. Itu siapa? Aku nggak tahu itu siapa makanya. Terus dibilang itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Sebenarnya doa itu emang doa biasa, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memaksimalkan doa itu. Terus aku ditanya, loh, emang Putu ini apa gitu? Aku orang biasa, nggak punya apa-apa. Tapi leluhur ada sih pemangku tak gituin. Oh, kamu bilang keturunan orang suci. Iya, aku kan, dia kan tanya, kamu orang apa? Orang biasa kok, aku nggak punya apa-apa. Aku bilang gitu. Hah, masa sih leluhur kamu yang terdahulu gitu? Ada sih pemangku. Oh, pantas gitu. Langsung aku Terus lo nggak ngeh kalau kalian bilang pemangku? kenapa? Nggak ngeh. Nggak ngeh. Soalnya aku diginiin pas keluar, pas selesai dari kotak itu ya, bukan kotak ya, ruangan itu aku diajak gini, kamu tadi doa apa? Begitu. Jadi nggak keras-keras ngomong. Kamu tadi doa apa? Gitu. Ya aku jawab doa Trisandi. Sama siapa namanya yang kesurupan tuh ya? Ya pokoknya sama itu Yang lah. mana? Yang di kotak, yang itu tuh. Ya itu kan bukan yang ngobrol sama kamu, bukan itu? Ya itu dah yang ngobrol, langsung diobrolin gitu. Kamu tadi doa apa? Gitu. Itu. Setelah itu lanjut ke yang di tengah. Sebelum kita ke Yang di tengah tuh yang di pohon mana ya? beringin. Yang di tengah. Nah itu kamu tuh di sana tuh. Aku cuma nonton tuh. Oh iya yang di belakang. Nah itu apa yang kamu rasakan tuh di tengah tuh? Yang di tengah tuh apa yang kamu rasakan tuh? Puspa lebih milih kayak nggak mau merasakan, ngerti nggak sih? Tapi kamu sensitif loh orangnya. Iya, makanya itu karena sensitif tadi Puspa lebih milih nggak pengen merasakan, biar nggak kayak misalnya nih kayak Puspa kayak ngerasa merinding, terus kok semakin Puspa mendalami, terus kayak di pikirannya Puspa, aduh aku merinding kenapa nih? Jadi kayak berpikir gitu kan, jadi kayak malah mindsetnya Puspa terus tanpa sadar alam bawah sadar Puspa itu alam itu kayak mengiyakan pikiran Puspa gitu loh, makanya Puspa nggak mau, lebih milih kayak nggak mau mikirin dan nggak mau merasakan, Nggak tapi mau merinding, merinding. tapi takut. Tapi sempat ngeliat sosok bayangan gitu. Iya katanya nanti katanya. Nggak, maksudnya di tempat Iya. itu. Oh nggak, di situ nggak. Oh di situ nggak aman tuh. Nggak aman. Oh, oke. Soalnya aku nontonin dia kan. Karena udah kelar Nggak tuh inget sih bagian Puspa itu. pastinya ya. Nggak inget sih lebih tepatnya misalnya. Soalnya sudah lama kan ini. Iya sih udah lama. Iya kan. Nah terus habis itu kita lanjut ke bagian yang terakhir, pohon. yang di pohon tuh. Bukan. Wah itu yang di pohon itu bener-bener. Wah itu aku sumpah merinding awalnya. Pas masuk aja aku ngeliat pohon yang dua itu tuh kayak di sana itu beneran kayak ada orang, tapi tidak terlihat guys. Ada orang di sana rame berkerubun tapi nggak terlihat, tapi kayak wah anjir kok rame ya gitu. Aku ngerasa kayak kok di sini rame ya gitu. Maksudnya di pohon ya, bukan di balik layar. Kalau balik layar rame, maksudnya di pohon tuh loh kayaknya rame deh. Kok rame ya gitu. Tapi sebenarnya ada apa-apa. Tapi ngerasa aja kok rame. Yang di situ itu Puspa ngeliat orang, ngeliat bayangan orang. Terus gini Puspa baru ngomong kan di sampingnya Puspa ada Kak Saras atau apa sih, lupa aku filmnya ya. Terus. Soalnya pikunan, terus di kanan belakangnya Puspa ada unyil kan, di belakang kanannya Puspa ada unyil kan. Pas Puspa mau ngomong nyil, wes mak sudah aku udah lihat. Hah? Puspa belum ngomong. Hah? Oh ya, oke aku maju langsung ngumpul lagi sama orang yang lebih dekat lagi. Udah terus yang untuk nyium bau yang anu tuh yang waktu kon itu. Oh pakai bagian depan berarti ya kamu nyiumnya. Waktu di ruangan yang kamu disuruh doa itu.
di Di situ Puspa nyium. tuh. Ya, nah pas di pohon beringin itu yang aku rasakan ya rame. Tapi pada saat ada pendeta yang datang ke tubuh si orang itu, pendeta kayak dia bilang pendeta kayak penyapa gitu loh, yang datang ke tubuh itu, kita disuruh merasakan tuh energi apa yang ada di pohon beringin itu. Sumpah itu benar-benar aku nggak berani merasakan apa-apa karena aku takut yang aku rasakan itu malah berdampak kepada kehidupan sehari-hariku. Aku orangnya penakut guys, bener jujur aku penakut banget tentang hal-hal yang seperti itu. Tapi kenapa kemarin itu kayak aku tuh pengen tahu gitu loh, pengen tahu apa sih yang ada, tapi di sisi lain takut. Karena rame makanya. Nah mungkin karena rame, karena berani juga ya. Rame jadi berani ya. Nah setelah itu aku disuruh merasakan tuh kan, pokoknya tangannya mau kayak gini, pokoknya kayak gini atau apa tuh, disuruh merasakan. Aku belum enggak, aku nggak mau merasakan, enggak. Maka setelah mereka balik badan tuh aku ditanya, apa yang kamu rasakan? Aku gak berani merasakan apa-apa, takut kepikiran. Iya kayak Puspa, takut kepikiran. Aku takut, bener-bener takut banget. Setelah itu udah clear. Oh ya, satu lagi, pada saat di pohon beringin itu, dan kebetulan juga keesokan harinya adalah hari raya Saraswati. Di mana hari raya Saraswati itu adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi kita bersembahyang kepada ilmu pengetahuan. Anggapannya kayak kita sembahyang ke SD, SMP, SMA, kita sembahyang ke buku, kita sembahyang ke ya buku-buku tentunya. Jadi pada saat itu keesokan harinya ada Saraswati dan malamnya kita terjun ke sana. Dan kata orang itu katanya ramai di sana karena bakalan menyiapkan hari raya untuk besok. Oh berarti kita tuh kemarin tuh padat ya? Pagi sampai malam, terus malam sampai tengah malam menjelang pagi lah anggap. Terus habis itu kita pagi-pagi subuh udah pulang ke kampung. Ke kampung. Iya. Dan yang perlu kalian tahu lagi, di tempat itu tuh di setiap tempat kan ada beberapa titik tuh di scene videonya tuh. Nah di setiap beberapa titik tuh aku biasanya nyalain rokok. Nah rokoknya aku taruh di bawah tuh. Jadi kayak menghargai apa ada yang ada di sana sebenarnya. Padahal awalnya kan kita masih pejati tuh, ya nggak masalah. Tapi setidaknya juga kita ada ngasih juga di sana. Itu. Ngerti, Jadi dari sisi kita sebenarnya terima kasih untuk Jurnalisa yang sudah mengundang kita untuk kolaborasi bareng penelusuran. Pengalaman pertama menurut kita, ini benar-benar pengalaman pertama banget nih, karena jujur kita nggak sempat ngelakuin hal-hal yang seperti ini. Ini pertama kali kita nih diajak nih gitu. Makanya kemarin kita oke deh coba deh gitu. Nggak mau, ngapain aku pengen tahu urusan dunia lain, dunia kita aja belum bener gitu. Maksudnya bukan belum bener kayak nggak mau nambah pikiran, cuma kok kayaknya kepo gitu dan seru. Pengen tahu. Tapi setelah respon-respon ini awal sebelumnya ini, aku rencananya emang nggak pengen bikin video ini. Tapi setelah aku baca komentar-komentar di video yang terakhir, itu tuh kayak menyudutkan kepada tamu undangan. Kepada kita disudutkan di situ. Kenapa? Ya kalau diceritain kayak anjir lah gitu. Kenapa emang? His gitu. Kenapa? Kenapa? Kamu penasaran? Iya. Nanti deh kita bahas. Karena komentarnya benar-benar banyak. Nanti kapan? Maksudnya setelah mati kameranya? Iya di next episode. Innalillahi. Ya biar panjang dong durasi. Oke? Di next episode ya. Teman-teman juga pasti baca-baca juga dong komentar yang ada di sana. Kita nggak baper, tapi agak sedikit sedih aja melihat komentar-komentar yang seperti itu, yang menyudutkan ke kita. Pokoknya intinya nggak ada, Puspa jujur sumpah demi apapun Puspa belum baca komentarnya. Aku baca. Puspa belum baca komentarnya, entah itu komentar bagus, jelek, positif, negatif. Yang jelas nggak semua orang bisa mempunyai mental, nyali atau keberanian berani untuk datang ke situ. Kita juga meluangkan waktu, terus kita juga udah berkorban semuanya, waktu, tenaga, jam istirahat, karena sebenarnya kita subuh-subuh juga harus pulang kampung kan. Ini Puspa ngomong kayak gini sebenarnya nggak ngerti komentarnya apa, cuman Puspa bilang ya wis lah, makasih aja. Artinya kalau mereka yang komen kita seperti itu, mereka memperhatikan kita. Dan salam kenal juga untuk penonton-penonton Jurnalisa.
Sampai ketemu di next episode. Kita bakalan bahas komentar-komentarnya. Puspa newbie ya, Puspa newbie jadi Hindu. Puspa newbie jadi Hindu maksudnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin tentang keadaan pada saat kita syuting di Jurnalisa kemarin, bisa drop di komen, nanti sekalian kita baca di next episode. Oke, sampai ketemu di curhatan Putu Puspa selanjutnya. Thank you sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye bye.